Kita juga mohon Santo Yoakim Santa Ana untuk menjadi teladan bagi kita. Kalau Yoakim Ana itu teladan sebagai orang tua, Yohanes Maria Vianney teladan sebagai anak yang menerima pewarisan iman itu. Maka klop sebetulnya. Kita mohon bantuan para kudus ini, Santo Yohanes Maria Vianney, Santo Yoakim Santa Ana, menolong keluarga-keluarga kita untuk memiliki iman yang kuat dan mewariskannya kepada generasi-generasi selanjutnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, selamat sore. Selamat sore Romo. Hari ini gereja mengajak kita untuk memperingati Santo Yoakim dan Santa Ana. Keduanya adalah orang tua dari Santa Perawan Maria. Tradisi penghormatan kepada Santo Yoakim dan Santa Ana yang diyakini sebagai orang tua Santa Perawan Maria sudah mulai berkembang pada abad kedua. Kedua nama ini mempunyai arti yang begitu istimewa. Yoakim berarti Tuhan menganugerahi, dan Ana berarti rahmat. Dan memang betul dari keduanya Allah menganugerahkan rahmat kepada dunia, bukan hanya kepada mereka berdua, tapi kepada dunia melalui kehadiran Maria yang menjadi bunda bagi Yesus Allah Putra yang menjelma menjadi manusia. Saudara sekalian terkasih, kita semua juga dipanggil untuk menjadi pembawa rahmat bagi sesama. Saudara sekalian yang terkasih, menjelang pesta Santo Yohanes Maria Vianney yang adalah pelindung paroki kita, paroki Kebumen, kita mengadakan novena atau doa 9 kali, 9 hari berturutan. Hari ini adalah hari pertama novena kita. Dan tema yang kita renungkan hari ini adalah untuk iman yang kuat. Nanti dalam doa yang akan kita doakan setelah homili, di sana dikatakan demikian. Nanti kita doakan bersama itu. Santo Yohanes Maria Vianney, engkau dilahirkan dari seorang ibu yang sangat religius. Daripadanya engkau menerima anugerah iman. Engkau belajar untuk mengasihi Allah dan berdoa. Pada usia muda, engkau terlihat berlutut di depan patung Maria. Ini bagian doa ya. Dari kalimat tadi sebetulnya kita bisa langsung melihat bahwa Santo Yohanes Maria Vianney yang menjadi pelindung kita, pelindung paroki Kebumen, adalah seorang imam yang memang berangkat dari latar belakang keluarga yang religius. Keluarga yang sejak awal, sejak masa kecilnya Yohanes Vianney ini sudah menanamkan semangat iman di dalam diri putranya yang kemudian menjadi imam. Sebetulnya tidak mengherankan. Justru karena pendidikan iman yang kuat itulah akhirnya Vianney itu kepingin menjadi seorang imam. Maka tidak boleh dibalik. Karena dia imam maka imannya kuat. Tidak, justru dibalik. Dia punya iman yang kuat yang ditanamkan oleh keluarganya sejak kecil, sehingga akhirnya dari iman itu menumbuhkan benih-benih panggilan. Dan kalau dalam kisah-kisah tentang Yohanes Maria Vianney, salah satu hal yang terkenal adalah, maaf dalam tanda kutip, kisah tentang kebodohannya Vianney. Dikatakan begitu bodohnya sehingga dia tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Dia selalu ketinggalan. Bahkan waktu mau tahbisan pun uskupnya tidak yakin ini mau ditahbiskan apa enggak. Pengetahuannya, teologinya terbatas. Tetapi ini justru karena kesalehan rohaninya, akhirnya Bapak Uskup itu mentahbiskan dia. Kemampuan teologinya dia katakan dianggap terbatas. Tetapi ini soal rohaninya, hidup rohaninya luar biasa. Ya, uskup juga tahu memang dibutuhkan imam-imam yang pandai. Tetapi lebih lagi dibutuhkan imam yang mempunyai semangat spiritual, semangat rohani yang mendalam. Imam yang hidupnya suci. Kalau hanya pandai, banyak orang pandai, tapi mereka tidak perlu jadi imam. Untuk jadi imam, kepandaian memang iya dibutuhkan untuk mendukung pastoralnya. Tetapi hidup rohani yang baik, semangat hidup rohani inilah yang paling utama, kesucian hidup. Maka uskup kemudian mentahbiskan Maria Vianney. Setelah ditahbiskan dikatakan uskupnya juga bingung ini mau ditaruh di mana. Kalau ditaruh di kota, nanti umatnya banyak yang lebih pandai lagi. Lalu bagaimana?
Jangan-jangan nanti tidak bisa menghadapi umatnya yang jauh lebih pandai. Akhirnya diputuskan, ya sudahlah, taruh saja di desa Ais. Itu desa dulu, sekarang ini sudah kota. Ais, tempat yang terpencil, yang kecil, sehingga dikatakan nanti kalau Vianney salah-salah gitu kan ya tidak banyak yang tahu lah. Kan dulu belum zamannya YouTubean begini. Kalau sekarang YouTube ya, maunya salah yo ngerti kabeh sing nonton. Dulu kan enggak. Kalau di desa itu, apalagi di desa ya, desa Ais itu kan terkenal dan oke bajingane gitu kan. Sehingga diharapkan yang ke gereja juga nanti nggak banyak. Nek salah sing ngonangi ya mung sitik dan mesti orang sing protes, aman gitu loh. Maka Vianney ditaruh di desa itu. Lepas dari banyak hal versi bahwa Vianney itu sebetulnya nggak bodoh, tetapi dia tidak bisa mengikuti pelajaran karena soal bahasa yang dia tidak nangkep. Maka dulu saya ketika diminta untuk belajar lagi, saya mengatakan, Bapak Uskup, kula niku mboten saged bahasa Inggris. Maka jangan ditugaskan belajar lagi, nanti enggak ampuh saya itu. Mati aku ning kono kon bahasa Inggris, njaluk mangan we bingung munine kepriwe. Nah, Vianney itu mengalami kebingungan yang sama. Ketidakmampuan menangkap pelajaran teologi karena kemampuan bahasanya yang lemah. Tetapi sekali lagi itu kemudian tertutup oleh hidup rohaninya yang luar biasa. Dan di sana diyakini hidup rohani Vianney ini adalah buah-buah pewarisan iman dari keluarganya, teristimewa dari ibunya. Bukan hanya Vianney. Kalau hari ini kita memperingati Santo Yoakim dan Santa Ana, kita juga bisa melihat katanya buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau kita melihat buah Santo Yoakim dan Santa Ana, yaitu Santa Perawan Maria, maka kita juga bisa melihat bahwa apa yang ada dalam diri Maria, kepasrahan, ketaatan imannya, tidak lain adalah buah-buah pewarisan iman yang diberikan oleh Santo Yoakim dan Santa Ana. Oleh sebab itu, hari ini kalau kita merenungkan mengenai iman yang kuat yang ada pada diri Santo Yohanes Maria Vianney, hal yang sama kita temukan dalam pribadi Santo Yoakim dan Santa Ana. Iman yang kuat yang diwariskan kepada Maria, putrinya, sehingga Maria punya keberanian untuk mengiyakan tugas yang diberikan kepadanya menjadi ibu bagi Sang Penebus. Kalau Maria bisa mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu, sekali lagi ini menunjukkan hasil atau buah dari pendidikan iman yang diberikan orang tuanya, Yoakim dan Ana. Maka menjadi tugas kita sekalian, apalagi Anda, kita semua yang tinggal menjadi bagian dari gereja Santo Yohanes Maria Vianney Kebumen ini, bagaimana kita juga memberikan pendidikan iman yang kuat, melakukan pewarisan iman kepada anak-anak kita, sehingga kelak apakah mereka jadi imam seperti Yohanes Maria Vianney, itu soal lain. Tetapi dimanapun mereka berada, sebagai apapun, mereka punya bekal modal iman yang kuat, yang tidak mudah gelempang. Karena banyak kali terjadi ketika masih kecil, podo manut-manut, dikon menggereja, mangkat gereja. Tapi nanti ketika sudah sekolah, sudah kuliah, meninggalkan rumah, tidak ditunggoni wong tuane, gelempang. Nah, disinilah iman yang kuat menjadi andalan. Ini warisan yang paling utama yang tidak boleh ditinggalkan. Maka mari Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, pada hari pertama novena kita juga mohon bantuan doa Santo Yohanes Maria Vianney supaya keluarga-keluarga di paroki Kebumen ini juga memiliki semangat mewariskan iman yang kuat kepada generasi berikutnya. Kita juga mohon Santo Yoakim Santa Ana untuk menjadi teladan bagi kita. Kalau Yoakim Ana itu teladan sebagai orang tua, Yohanes Maria Vianney teladan sebagai anak yang menerima pewarisan iman itu. Maka klop sebetulnya. Kita mohon bantuan para kudus ini, Santo Yohanes Maria Vianney, Santo Yoakim, Santa Ana, menolong keluarga-keluarga kita untuk memiliki iman yang kuat dan mewariskannya kepada generasi-generasi selanjutnya. Amin. Kita akan melanjutkan dengan doa novena. Ada dua bagian. Yang pertama doa novena yang setiap hari berubah, dan nanti ada bagian yang setiap hari kita doakan. Doa novena kita doakan bersama-sama. Santo Yohanes Maria Vianney, engkau dilahirkan dari seorang ibu yang sangat religius. Daripadanya engkau menerima anugerah iman. Engkau belajar untuk mengasihi Allah dan berdoa.
Pada usia muda, engkau terlihat berlutut di depan patung Maria. Jiwamu dipenuhi roh ilahi yang mengarahkan engkau menggapai hal-hal yang luhur. Meskipun dengan biaya tinggi, engkau menjawab panggilanmu. Melawan banyak rintangan dan bertentangan, engkau harus berjuang dan menderita untuk menjadi imam yang sempurna seperti yang kau ingini. Namun semangat iman yang kau miliki mendukung dirimu dalam semua pertempuran ini. Oh Santo yang agung, engkau tahu keinginan jiwa kami. Kami ingin melayani Tuhan dengan lebih baik. Darinya kami telah menerima begitu banyak hal yang baik. Untuk itu, kami ingin memperoleh keberanian yang lebih dan terutama iman yang dalam. Banyak pikiran, kata-kata dan tindakan kami yang tidak berguna untuk pengudusan dan keselamatan diri kami. Karena kami tidak membiarkan diri kami digerakkan oleh roh ilahi. Bantulah kami untuk menjadi lebih baik di masa depan. Imam Kudus dari Ars, kami percaya dan berharap penuh akan bantuan doamu. Kami mendoakan novena ini khususnya untuk pertumbuh kembang dan keselamatan seluruh umat gereja paroki Kebumen. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. marilah kita berdoa. Allah yang Maha Besar dan penuh belas kasih, Engkaulah yang telah membuat Yohanes Maria Vianney begitu mengagumkan dalam semangat karya pastoralnya dan begitu dalam cintanya yang tetap kepada pertobatan. Kami mohon kepadamu, karuniakanlah rahmat-Mu kepada kami demi teladan hidup dan campur tangan Yesus Putramu, untuk memenangkan bagi Kristus jiwa-jiwa saudara kami seiman dan untuk meraih kemuliaan yang kekal bersama mereka. Santo Yohanes Maria Vianney, pekerja yang tiada duanya di lahan pelayanan yang dipercayakan kepadamu, perolehkanlah untuk gereja ini perwujudan dari kerinduan Yesus. Dia yang bersabda, tuaian berlimpah tapi pekerja sedikit. Mohonlah kepada Sang Empunya tuaian untuk mengirimkan pekerja-pekerja bagi kebun anggurnya. Santo Yohanes Maria Vianney yang kudus, doakanlah para imam dan calon imam. Semoga keteladanan dan doamu melipat gandakan panggilan-panggilan sejati kepada hidup imamat. Semoga Roh Kudus mengaruniakan penerus-penerus teladanmu. Kiranya Roh Kudus selalu pula mengaruniakan orang-orang kudus kepada kami untuk menjadi pendoa dan penolong kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, berkati kepada kita dan semua orang yang berkehendak baik. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, terbilang kerajaan kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.